CNA, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu baik, sehat dalam perlindungan Tuhan. Nah teman-teman, di tengah masa pandemi seperti ini, kalau ingin keluar rumah, tetap selalu patuhi protokol kesehatan ya, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Teman-teman, aku bersyukur banget hari ini kita sudah bisa beribadah, walaupun dari rumah kita masing-masing. Dan aku yakin teman-teman juga pasti bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa melalui barcode, rekening, atau fitur lainnya yang ada di layar kalian. Dan satu hal lagi yang gak kalah pentingnya, yaitu budaya 3B. Buka Alkitab, buka catatan, and be excited. Nah teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah bisa beribadah pada hari ini. Berkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah pujian penyembahan kami ini dapat meninggikan nama-Mu saja bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hati kita, fokus kita hanya bagi Tuhan. Selamat beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami, dimanapun, kapanpun kami berada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama kita imani lagu ini dari awal teman-teman. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku
me as I begin to dream. Jesus, it is you who brings me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, has grown with me through all
Shalom ke sini, shalom anak-anak muda. Aku mau bilang terima kasih buat volunteers yang sudah melayani di hari ini. Terima kasih buat tim musik, media, dan semua departemen yang melayani hari ini. Dan terima kasih juga buat Gasdine yang sudah memberikan kesempatan buat aku untuk menyampaikan firman Tuhan. So teman-teman, hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tutup mata kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, buat hadirat-Mu yang kami masih bisa rasain Tuhan di setiap harinya ya Tuhan. Tuhan, hari ini kalau kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar firman ini Tuhan dapat menjadi pedoman buat hidup kami, dapat bertumbuh di hati kami, dapat berbuah yang banyak Tuhan di dalam hidup kami. Biar kami Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada, biar kami menjadi dampak ya Tuhan buat teman-teman kami, buat lingkungan kami, buat keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Oke, hari ini tepatnya di bulan ini saya diberikan tema yaitu effort. Dan teman-teman pasti tahu bahwa effort artinya usaha, betul? Usaha itu ada teman-teman karena ada sesuatu yang mau dicapai. For example, misalnya ketika kita mau mendapatkan nilai yang terbaik, kita pasti harus punya effort yang lebih untuk mendapatkan nilai tersebut, bukan? Atau misalnya gini, perusahaan yang tadinya startup, gue mau punya perusahaan yang jadi unicorn. Tentu effortnya akan beda dengan perusahaan-perusahaan lain yang targetnya beda. Dia akan memerlukan effort yang lebih. Kemudian ketika kita mau misalnya bekerja di satu perusahaan, kita mau interview, tentu kita harus belajar tentang perusahaan tersebut. Atau kita belajar tentang diri kita, bagaimana kita improve diri kita agar menjadi lebih baik lagi. Kita butuh effort untuk ngelakuin itu. Kemudian di dalam hubungan, mungkin hubungan di dalam relationship atau hubungan dengan orang tua, teman, dibutuhkan effort untuk supaya hubungannya baik. Untuk supaya hubungannya harmonis, untuk supaya tidak ada konflik di antaranya. So itu dibutuhkan effort supaya hubungannya baik. Karena kalau nggak ada effort nggak ada perubahan teman-teman. Karena effort itu akan menghasilkan perubahan. Begitu juga dengan kerohanian kita. Dengan roh kita, kalau kita tidak berbuat apa-apa untuk membangun roh kita tidak berbuat apa-apa di dalam pelayanan kita, di dalam bidang yang Tuhan percayakan pada kita, itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kita tidak melakukan effort. Tentu kita semua harus melakukan effort, amin. Apalagi di dalam krisis seperti ini. Tentu kita semua pasti melakukan effort. Kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, melakukan effort yang ekstra untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi teman-teman, hari ini aku mau sharing seperti ini. Ada orang-orang yang tidak melakukan effort apa-apa. Ada orang-orang yang mungkin menyerah, stop untuk melakukan usaha apa-apa karena ada alasan-alasan. Yang pertama adalah orang yang kehilangan tujuan hidupnya. Atau orang yang tidak punya tujuan hidupnya, catat baik-baik. Orang yang tidak punya tujuan hidup atau goal di dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan effort apa-apa. Karena tidak tahu mau ngapain, gak ada harapan. Orang yang kehilangan harapan atau kehilangan goal dalam hidupnya, dia bingung. Mau ngelakuin ini salah, mau ngelakuin itu nggak tahu mau ngapain gitu. Sebenarnya hal itu bisa diperbaiki, misalnya nilai kita, karir kita, bahkan pelayanan kita. Ini bisa loh start dari nol pelayanannya, ini bisa loh mulai lagi, ayo bangkit lagi. Tapi orang-orang yang kehilangan tujuan, bingung mau ngapain dalam hidupnya, dia tidak akan melakukan effort apa-apa. Orang yang seperti itu, saya percaya di antara kita tidak seperti itu, amin. Tapi orang yang mungkin mulai bingung, sebenarnya gue ngapain sih di dunia ini, mulai cepat-cepat bertobat. Karena Tuhan punya rencana dan tujuan hidup yang jelas, yang besar buat kamu. Seorang orang yang tidak punya tujuan hidup,
dia hidupnya akan seperti sungai yang mengalir, dalam tanda kutip, dia ngikutin arus aja. Dia nggak tahu mau ngapain, kemana arus itu berjalan gitu ya, kemana arus itu maju, dia ikutin aja. Kalau nggak ada arusnya, kalau berhenti dia stuck di situ. Kalau di sungai ada sampah, mau jalan terus nggak bisa, dia akan ngikutin arus. Kalau ada hambatan, udahlah capek berjuang, udahlah menyerah aja. Udahlah mau buat apa pasti gagal, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada goalnya, ikutin aja arusnya. Seringkali orang menyerah, stop buat effort atau usaha. Karena apa? Karena ada sampah-sampah di hatinya. Ada sampah yang membuat kita tuh nggak bisa maju. Ada sampah yang membuat kita tuh nggak bisa untuk berjuang. Daya juangnya tuh nggak ada. Kenapa? Karena masih ada sampah di hatinya. For example, sampah apa sih? Sampah kekecewaan. Sampah mungkin iri hati. Kecewa karena sama dia pernah dikecewain gini. Kecewa sama pemimpin, kecewa sama teman-teman, kecewa sama keadaan. Sehingga sampah itu terus kita pendam sehingga kita nggak mau melakukan effort yang lebih untuk itu. Contoh misalnya, sampah iri hati. Kita iri, kita pendam dari kecil, kita selalu dibanding-bandingin sama anak tetangga. Kita selalu dibanding-bandingin sama orang lain. Sehingga hal itu membuat kita, udahlah mau berjuang setengah mati pun mau dapat nilai bagus, aku gak dihargai sama orang tua. Aku gak dihargai sama teman, aku gak dilihat. Sehingga jadinya iri hati, kepahitan, kekecewaan. Atau trauma masa lalu yang masih terbayang-bayang. So, kita harus membereskan sampah di hidup kita untuk mulai melakukan effort. Kita harus datang sama Tuhan untuk supaya Tuhan bisa singkirkan sampah-sampah itu. Supaya Tuhan bisa menyingkirkan sampah insecurity. Atau bisa menyingkirkan sampah kekecewaan atau sakit hati dalam hidup kita sehingga kita dapat maju, sehingga kita dapat melihat ini ada tujuan Tuhan untuk hidup kita. Mari kita baca di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota abadi. Di ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus menulis ini, teman-teman. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Berarti Paulus melakukan semuanya itu dia punya tujuan. Dan di ayat sebelumnya dia bilang, dia karena kita semua itu berlari mau memperoleh satu mahkota abadi. Artinya apa? Kita mau mendapatkan sesuatu yang kekal. Karena tujuan kita bukan di bumi ini, melainkan sesuatu yang kekal. So Paulus, hal yang dia lakukan, Paulus yang tadinya dia berdosa, dia tidak percaya Tuhan, kemudian diubahkan oleh Tuhan. Dia menjadi pemenang, kemudian dia mengabarkan Injil. Dia memiliki effort yang besar karena dia tahu bahwa tujuannya ada di surga, bukan di bumi ini. Karena dia tahu bahwa tujuannya adalah tentang kerajaan surga. Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. So, dia punya tujuan. Dia melakukan effort dengan tujuan. So teman-teman, kita harus melakukan effort dengan tujuan.
Karena kalau effort tanpa tujuan itu bisa mencelakakan kita. Effort yang dilakukan tanpa tujuan, sekali lagi saya akan bilang bahwa effort yang dilakukan tanpa tujuan bisa mencelakakan kita. Karena kalau nggak ada tujuan, kita ngelakuin effort, oh ya udah yang penting gue lakuin ini itu, kita begadang, kita berusaha, tapi nggak ada tujuan, nggak ada goalnya, itu bisa mencelakakan kita. Iblis bisa pakai itu supaya kita hatinya tuh jadi bengkok, hatinya tuh jadi gini, oke, gue mau bekerja mati-matian, for example. Dan kalau nggak ada goal ya untuk memuliakan nama Tuhan, nggak ada goal untuk melayani Tuhan gitu ya, kita bekerja mati-matian, hati kita bisa condong pada lebih mencintai uang dibandingkan mencintai Tuhan. Hati kita bisa condong untuk lebih mencintai pekerjaan dibandingkan mencintai Tuhan. Atau mungkin itu jadi berhala buat kita daripada cinta Yesus. Apalagi di masa-masa krisis seperti ini, orang lebih banyak, effortnya lebih banyak nih. Effortnya 2 kali lipat, mungkin ada yang 3 kali lipat. Oke, keadaan kayak gini menghimpit kita. Tuhan membuat keadaan ini membentuk kita untuk jadi pribadi yang harusnya lebih baik lagi. Tapi kalau kita nggak ada tujuannya, kalau kita salah effort, salah tujuan, salah effort, jadi dampaknya akan kecelakaan buat kita. Hati kita akan jauh dari Tuhan. Kita tidak lagi memikirkan tujuan utama Tuhan dalam hidup kita. Bahkan mungkin dampaknya lebih pada self-effort. Dalam tanda kutip self-effort itu seperti ini. Kita jadi mengandalkan diri sendiri. Jadi gak butuh Tuhan. Ngelakuin apa-apa sendiri. Berhasil karena diri sendiri. Gitu. Pengen melayani, pengen dilihat orang. Self-effort. Memutuskan sesuatu tanpa berdoa. Karena kita mulai ngelihat dunia di luar sana, kita melihat, orang dunia di sana nggak perlu Tuhan, mereka berhasil. Oke, aku juga kayak gitu. Itu sesuatu yang salah. Karena apa? Karena tujuannya salah. So, lakukan effort dengan tujuan yang benar. Tujuan kita itu kepada kekekalan. Kalau tujuan kita eternal, pasti kita melakukan effort dan usaha yang gak sia-sia. So teman-teman, ini penting. Lakukan effort itu dengan tujuan. Jadi itu gak akan menjadi sia-sia. Tujuan yang benar, tujuan yang berkenan di mata Tuhan. So tipe orang yang kedua gitu. Kenapa gak melakukan effort apa-apa lagi? Yang kedua adalah orang yang kehilangan panggilan Tuhan atas hidupnya. Atau sudah gak pikirin panggilan Tuhan atas hidupnya itu apa lagi, sehingga gak mau melakukan effort apa-apa ketika misalnya ayo pelayanan, ayo kita mulai lagi jangkau jiwa. Buat apa? Karena udah kehilangan itu, gak ada hati lagi, hatinya menjadi tawar. Pak Niko bilang, ini kita sedang memasuki Pentakosta ketiga, bakal ada penuaian, jiwa-jiwa akan diselamatkan. Tapi kalau kita nggak respon sama panggilan itu, kita kehilangan respon kita atas panggilan itu, kita nggak akan buat effort apa-apa dan kita hanya jadi penonton dibandingkan jadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau kita ada hati, ya kita akan buat rencana dalam hidup kita. Kita akan mikirin Tuhan. Kita akan pikirin bahwa ini panggilan Tuhan atas hidupku seperti ini dan ini planning-planningnya. Dan Tuhan akan membukakan pikiran kita hikmat buat hidup kita. Ini loh rencana Tuhan buat kita. So teman-teman, coba kita pikirkan lagi soal panggilan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat melakukan effort yang lebih. Balik lagi ke cinta mula-mula, balik lagi ketika pertama kali gue pelayanan tuh gimana ya? Jangkau jiwa, seberapa pun itu harganya. Ketika kita mendengar itu, itu udah lama, itu cara lama. Enggak. Ketika kita menanamkan hal itu, ketika kita menanamkan panggilan Tuhan dalam hati kita, hidup kita akan jadi berdampak. Dan kita
kita nggak perlu disuruh untuk ngelakuin effort, ayo ini, ayo itu, kita akan lakuin sendiri. Nggak perlu disuruh, oh ya kita harus menginjil, mengabarkan kabar berita yang baik, kita nggak perlu lakukan itu, kita akan lakuin itu. Kita akan melakukan effort itu. Satu hal yang saya ingat, jadi Daud ya, sebelum Daud meninggal, dia ngomong kasih pesan-pesan buat Salomo. Kita percaya bahwa pesan orang yang mau meninggal itu penting banget. Jadi Daud tuh udah mau meninggal waktu itu dan dia punya pesan-pesan terakhir sama Salomo. Dan yang dikatakan di situ, kalian bisa baca di Alkitab, itu bukan tentang harta di dunia. Itu bukan tentang kerajaan yang kokoh gitu ya. Tapi Daud itu berfokus pada, dia berpesan pada Salomo seperti ini. Kamu sukses, kamu berhasil, itu adalah ketika kamu melakukan kehendak Tuhan. Kamu taat sama perintah Tuhan, taat sama hukum Taurat Musa. Jadi Daud tidak berfokus kepada apa yang di dunia, apa yang dimiliki dunia. Kesuksesan yang dipandang oleh dunia sama yang dipandang oleh Tuhan ternyata beda. Karena orang-orang yang misalnya dia berhasil ya secara material atau mungkin dia berhasil di pekerjaannya, belum tentu dalam keluarganya berhasil. Di dalam rumah tangganya berhasil. Di dalam mungkin attitude-nya berhasil. Tapi yang Tuhan pandang itu beda. Yang dikatakan Tuhan sukses itu beda. Ketika kita melakukan panggilan Tuhan, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, atau taat sama perintahnya, Tuhan melihat itu. Tuhan melihat effort itu. Tuhan melihat effort ketika kita melakukan firman Tuhan. So, jenis effort apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah effort untuk membangun. Paulus berkata seperti ini di ayat 27 yang tadi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Yang pertama, effort untuk membangun. Dalam arti seperti ini, Paulus juga membangun rohnya. Kita harus membangun roh kita. Karena kalau kita tidak melakukan effort apa-apa untuk roh kita gak kasih makan roh kita, sama aja. Iman tanpa perbuatan mati, roh kita bisa mati. So, ketika kita baca Alkitab, itu butuh effort, butuh konsentrasi yang penuh bukan? Butuh meluangkan waktu. Ketika kita berdoa, ketika kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, mencari Tuhan lebih lagi, itu dibutuhkan effort. Dan effort itu bukan beban, tetapi effort itu adalah hal yang menyenangkan. Kita harus tanemin itu, bahwa pengenalan akan Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan, tapi bukan beban, bukan rutinitas, bukan suruhan, oke disuruh pemimpin, enggak. Tapi kita lakukan dengan hati yang tulus. So, hal yang dilakukan oleh Paulus, dia melatih tubuhnya, dia menguasai seluruhnya, dia membangun rohnya. Untuk apa? Untuk supaya ketika dia memberitakan Injil, jangan sampai dia sendiri ditolak. Oke, so yang kedua, effort untuk berlatih. Effort untuk berlatih, melatih badan kita. Seperti yang Paulus lakukan, dia melatih tubuhnya, menguasainya, melatih tubuh penuh dengan penguasaan diri. So, latihan itu gak cuma sekali, 2 kali teman-teman. First step is important. First step nih, kita latihan. Kita latihan mungkin bangun pagi, kita latihan untuk meluangkan waktu. Kita latihan yang tadi kita ngantuk, terus habis itu kita menyegarkan badan kita. Itu butuh latihan bukan? First step is important. Second step, third step, itu juga penting. Effort dengan konsistensi pasti menghasilkan perubahan. So, sama aja kalau kita usaha tapi kita gak konsisten.
itu akan jadi sia-sia. Pertamanya aja berapi-api, pertamanya aja wah semangat, tapi lama-lama kalau itu nggak jadi habit, itu effort yang nggak konsisten, kitanya itu nggak akan jadi perubahan yang signifikan dalam diri kita. Kita nggak latihan namanya. Orang yang tadinya gue mau berotot nih gitu ya, cowok-cowok, gue mau berotot nih, gue mau latihan, gak mungkin nge-gym itu cuma sekali doang datang ke gym. Tapi dibutuhkan waktu mungkin berapa bulan atau bertahun-tahun gitu ya, setiap hari atau mungkin seminggu sekali datang ke gym. Kenapa? Karena badan itu bisa dilatih. Aduh, aku nggak bisa nih Kak, aku nggak bisa daging tuh lemah, aku nggak bisa. Enggak, badan itu, tubuh kita itu bisa dilatih, bahkan bisa dilatih. So yang tadi, yang kedua effort untuk berlatih, kita harus berlatih. Dan bukan cuman secara tubuh ya teman-teman, tapi penguasaan diri itu juga perlu dilatih. Penguasaan diri dari hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan itu juga perlu latihan. Atau dari sifat-sifat yang tidak disukai gitu ya. Sifat-sifat yang mungkin wataknya keras dan pemarah gitu. Itu butuh latihan. Kontrol emosi, itu perlu latihan. Gak mungkin kalau misalnya kita mau jadi dampak terang tapi kita jadi batu sandungan di teman-teman kita atau di pergaulan kita justru jadi batu sandungan dan dilihat jadi tidak menghasilkan apa-apa. Dan juga effort untuk berlatih gak cuma tubuh tapi skill juga. Contoh seperti ini, ketika kita punya panggilan Tuhan atas hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memberitakan Injil, betul? Memberitakan kebaikan Tuhan di teman-teman kita. Kemudian kita melihat skill kita melihat diri kita sendiri, kita harus kenalin diri kita sendiri. Kita ngelihat, wah gue bukan tipe orang yang bisa ngomong depan banyak orang. Gue bukan tipe orang yang bisa ngobrol sama orang terus so asik gitu. Gue gak bisa nih. Gitu. Padahal sebenarnya kita bisa melatih skill itu. Kita bisa melatih, kalau misalnya kita punya effort dan tujuan yang kuat gitu ya. Kita bisa melatih skill itu, komunikasi. Kita belajar pelan-pelan, step by step. Saya adalah orang yang gak bisa dengan spontan berbicara seperti ini. Saya butuh latihan bertahun-tahun itu. Bahkan teman saya dulu sedikit gitu waktu SD gak bisa ngomong depan banyak orang, tapi dilatih, latihan lagi untuk ngomong. Latihan lagi, ketika misalnya ada orang yang curhat misalnya, atau ada masalah misalnya ngomong, saya belajar untuk memberitakan firman. Saya belajar untuk step by step ngomong soal firman Tuhan atau ngomong soal kebaikan Tuhan. Dan itu perlu latihan. Saya percaya ketika kita melatih skill kita, gak cuma di dunia pelayanan tapi di dunia pekerjaan, di sekolah, kita akan menjadi dampak. Kita akan dilihat banyak orang. So yang ketiga, ya tadi yang pertama adalah effort untuk bangun, yang kedua effort untuk berlatih, yang ketiga adalah effort untuk memperbaiki. Kita harus punya mental atau pemikiran, pola pikir yang kita bisa memperbaiki sesuatu. Jangan berpikir bahwa ketika, kita orang kayak gini dan kita gak mau punya effort untuk memperbaiki itu. Gue punya kesalahan ini. Atau mungkin kita punya dosa masa lalu yang belum kita bereskan atau belum kita perbaiki, belum kita latih. Kita harus punya effort untuk memperbaiki. Bahkan ketika hubungan dengan orang tua. Orang tua gue sifatnya begitu.
Saya pernah menemukan orang yang di keluarganya masih konflik selama bertahun-tahun, bahkan di umurnya yang usianya menjelang udah 30-an gitu ya. Dia masih konflik dengan orang tuanya karena berpikir bahwa orang tuanya sifatnya seperti itu dan dia tidak melakukan effort untuk bangun hubungan sampai detik itu. Satu hal, kalau kita anak Tuhan, kalau kita mau punya panggilan Tuhan dalam hidup kita, mau melakukannya, kita harus punya effort di dalam hubungan. Kalau orang tua kita seperti itu, kita harus punya effort untuk bangun hubungan dengan mereka. Mulai belajar untuk bangun hubungan. Orang tua kita, keluarga kita, bahkan teman kita. Gak mungkin karena di suatu hubungan itu akan menjadi baik-baik aja tanpa effort untuk memperbaiki. Atau tanpa effort untuk membuat itu menjadi lebih baik lagi. So, effort untuk memperbaiki itu penting. Effort untuk memperbaiki yang lalu-lalu itu penting. Kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita, dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, dalam pola pikir kita negatif thinking, terus ada effort untuk ada effort untuk datang sama Tuhan, Tuhan aku mau buang negatif thinking itu, aku mau buang pola pikir yang jelek. Ada usaha untuk itu. So ketika kita melakukan usaha tersebut, kita ada effort untuk membangun, kita ada effort untuk berlatih, kita ada effort untuk memperbaiki. Bagaimana kalau misalnya kita udah ngelakuin effort itu, tapi kelihatannya gak ada hasilnya? Nah ini seringkali kita temukan di anak-anak muda. Kita udah melakukan mati-matian, kita misalnya udah pelayanan, misalnya kita udah berdoa gitu ya. Tapi doanya gak dijawab-jawab misalnya. Atau kita pikir kita udah ngelakuin sesuatu tapi kok gak ada hasilnya. Kita pikir kok gak ada buahnya ya. Kok kelihatannya gagal ya. Mungkin kita punya pola pikir yang seperti itu. Tapi satu hal yang mau saya bilang pada hari ini, bahwa Tuhan melihat effortmu. Tuhan melihat usaha. Tuhan melihat pelayananmu. Tuhan melihat semangatmu. Jadi kita jangan merasa gagal. Siapa yang menentukan gagal? Itu diri kita sendiri. Siapa yang menentukan gak berhasil? Itu diri kita sendiri. Tapi Tuhan melihat usaha, Tuhan melihat effortnya. So effort itu diperlukan. Amin. Dan kita harus balik lagi ketika pertama kali kita pelayanan. Mungkin di antara kita pelayanan dulu sebelum online ya. Sebelum online kita excited buat ikut Sunday service, kita excited buat pelayanan, kita excited buat ketemu Tuhan, kita excited buat baca Alkitab. Tapi ketika ada keadaan yang menghimpit, ketika kita menghadapi situasi krisis seperti ini, kita mulai menyerah. Dan bilang bahwa buat apa melakukan effort semua itu. So hari ini ketika ada di antara kalian yang berkata seperti itu, mungkin kita telah kehilangan dua yang tadi, kita telah kehilangan tujuan hidup dan bahkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. So mari hari ini kita harus balikin lagi apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita, apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus balik lagi, ayo ini udah di akhir zaman, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjangkau jiwa di luar sana. Kita harus melihat bahwa ayo generasi ini butuh dipulihkan. Kita jangan melihat aduh generasi ini udah gak bisa diselamatin lagi. Udah banyak anak-anak muda yang mereka udah gak bisa diselamatin, udah gak bisa lagi ketemu Tuhan, udah gak bisa lagi percaya Tuhan. Hey, siapa yang menentukan itu? Orang Tuhan bilang bahwa penuaian itu pasti terjadi dan Tuhan mau pakai anak-anaknya. So hari ini siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau balik lagi untuk semangat melayani Tuhan, untuk semangat balik lagi mengabarkan Injil? Yuk sama-sama kita harus punya effort.
berusaha untuk melakukannya, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita punya iman, gue percaya sama Tuhan Yesus, bukan cuman percaya aja, bukan cuman omongan kita, tapi perbuatan kita. Gue punya iman, oh temen gue itu percaya sama Tuhan Yesus, pasti percaya. Kita gak cuman ngomong doang, tapi kita jadi generasi yang melakukan firman Tuhan. Kita jadi generasi yang berdoa untuk dia. Kita jadi generasi yang mau menyelamatkan dia. Kita bukan ada di masa-masa yang gampang ya. Semua masa lagi sulit gitu. Tapi hal yang kita bisa lakukan di masa-masa sulit ini adalah effort untuk tetap melakukan kehendaknya. Sama aja bohong ketika kita melihat bahwa keluarga gue gak bisa dipulihkan. Teman gue gak bisa dipulihkan. Mungkin teman yang kita kasihi atau mungkin saudara kita gak bisa berubah. Kita gak boleh berkata seperti itu. Kita percaya bahwa mereka pasti berubah. Kita percaya bahwa penuaian itu pasti terjadi. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan kehendaknya. Kita memiliki effort. Effortnya apa? Effort berdoa untuk mereka. Effort berdoa untuk memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Untuk melakukan pengenalan lebih lagi pada Tuhan. Effort untuk tadi memperbaiki. Effort untuk membangun dan berlatih. Sehingga ketika generasi ini memiliki effort yang lebih, saya yakin bahwa penuaian itu pasti terjadi. Perubahan itu pasti terjadi. Dan effort yang ketika kita melihat panggilan Tuhan dalam hidup kita itu akan menjadi lebih powerful. Amin. So teman-teman, hari ini saya mau berdoa buat kita semua. Mari sama-sama pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik ya Bapa. Harialala baya shikaya baba baba takaya baya shikaya lalala. Harialala baya shikaya baba baba. Hari ini aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mungkin merasa bahwa di pandemi ini atau merasa di masa-masa seperti ini merasa gak ngelakuin apa-apa, belum melakukan hal yang maksimal, mungkin kehilangan tujuan atau kehilangan apa yang Tuhan mau, rencana Tuhan. Mulai fokus ke diri sendiri, mulai membangun rencana-rencana tanpa campur tangan Tuhan. Hari ini aku berdoa, Tuhan, biar Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengubah hati yang keras, Tuhan lembutkan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang memberikan hati yang baru, Tuhan yang berikan roh yang baru, Tuhan berikan sukacita, bahkan Tuhan memberikan pengharapan buat mereka. Bahkan yang sakit mungkin telah kehilangan harapan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mungkin beban berat, yang mungkin ada di masa gue mau menyerah, gue mau berhenti. Hari ini aku berdoa buat Tuhan lepaskan paradigma itu. Tuhan lepaskan mereka dari yang terikat, dari yang terbelenggu. Atau mungkin buat anak-anak-Mu yang mungkin merasakan kekecewaan, sakit hati, merasa gak bisa melakukan apa, merasa gagal. Hari ini aku berdoa bahwa Engkau yang akan memakai mereka, Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau yang akan memulihkan keadaan, Engkau akan memulihkan generasi ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami percaya bahwa kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, kami akan dipakai Tuhan dahsyat di akhir zaman ini. Dan kami akan menjadi revivalist-revivalist-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk melakukan effort yang lebih lagi, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih buat hari ini Engkau baik. Biar segala hal yang kami dengarkan itu menjadi kekuatan, firman menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.